Pengertian FIFO. Metode FIFO atau first in first out mengasumsikan bahwa barang yang diproduksi atau diterima lebih awal akan digunakan atau dijual lebih dahulu. Dalam konteks akuntansi, metode ini membantu menentukan biaya pokok penjualan dalam menggunakan harga barang yang paling awal dibeli. Dengan demikian, ketika terjadi inflasi atau perubahan harga, perusahaan dapat mengakui biaya yang lebih rendah untuk barang yang dijual, karena harga tersebut berasal dari pembelian awal yang lebih murah. Penerapan FIFO. Metode FIFO sering digunakan di industri yang memiliki produk dengan masa simpan terbatas, seperti makanan dan obat-obatan. Misalnya, dalam sebuah toko roti yang pertama kali masuk ke rak akan dijual terlebih dahulu untuk memastikan bahwa produk tidak kadaluarsa. Dalam praktiknya, jika suatu perusahaan membeli 100 unit barang seharga Rp10.000 per unit, dan kemudian membeli 100 unit lagi seharga Rp15.000 per unit, saat menjual 60 unit pertama, harga pokok penjualannya akan dihitung berdasarkan harga dari pembelian pertama. Sisa persediaan kemudian akan mencerminkan kombinasi dari kedua harga tersebut. Kelebihan metode FIFO. Yang pertama, mengurangi resiko kerugian, yaitu dengan menjual barang yang lebih lama terlebih dahulu, resiko kerugian akibat keusangan dapat diminimalkan. Kedua, mengoptimalkan pengadaan barang. FIFO membantu perusahaan untuk menjaga kualitas barang dan memastikan bahwa stok terbaru tetap tersedia untuk dijual. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan. Dalam kondisi inflasi, metode ini memungkinkan perusahaan untuk mencatat biaya yang lebih rendah untuk barang yang dijual, sehingga meningkatkan margin keuntungan. Kekurangan metode FIFO ada 3, yaitu yang pertama, beban pajak yang lebih tinggi. Metode FIFO cenderung menghasilkan laba yang lebih tinggi, yang mengakibatkan pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan menjadi lebih besar. Kedua, kurangnya akurasi dalam perhitungan laba yang nantinya dihasilkan oleh metode FIFO seringkali dianggap kurang akurat karena biaya barang yang dijual berasal dari pembelian awal yang biayanya lebih rendah. Yang ketiga, kesulitan menghadapi fluktuasi harga, yaitu dalam situasi inflasi atau fluktuasi harga yang signifikan, metode FIFO dapat sulit diterapkan secara efektif. LIFO. Metode LIFO yang merupakan singkatan dari last in first out adalah suatu pendekatan dalam manajemen persediaan dalam akuntansi yang berarti bahwa barang yang terakhir kali masuk ke dalam inventaris adalah barang yang pertama kali keluar atau dijual. Metode ini berfungsi untuk mengatur penilaian persediaan dan mempengaruhi pelaporan keuangan perusahaan. Cara kerja LIFO sendiri yang pertama adalah penerimaan barang, kedua penjualan, ketiga harga pokok penjualan, dan keempat nilai persediaan. Kelebihan FIFO. Yang pertama, mengurangi pajak, yaitu dalam kondisi inflasi, LIFO dapat menghasilkan laba kena pajak yang lebih rendah, sehingga meningkatkan arus kas perusahaan. Yang kedua, mencegah penimbunan stok. Metode ini membangun perusahaan untuk tidak menimbun barang lama yang mungkin tidak laku. Kekurangan LIFO. Yang pertama, nilai persediaan rendah. Karena menggunakan harga pokok terbaru, nilai persediaan di neraca bisa lebih rendah dibandingkan dengan nilai pasar sebenarnya. Yang kedua, kompleksitas akuntansi, yaitu penerapan metode ini bisa lebih rumit dibandingkan dengan metode FIFO, terutama dalam pelaporan keuangan. Average. Metode average adalah atau rata-rata adalah salah satu pendekatan dalam akuntansi biaya dan manajemen persediaan yang digunakan untuk menghitung harga pokok barang dengan cara merata-ratakan biaya dari semua barang yang tersedia. Metode ini sering disebut sebagai weighted average cost method atau metode biaya rata-rata tertimbang. Cara kerja metode average yang pertama, penjumlahan biaya total, yaitu semua biaya dari persediaan awal dan pembelian selama periode tertentu dijumlahkan. Yang kedua, perhitungan rata-rata. Total biaya tersebut dibagi dengan jumlah unit barang yang tersedia untuk menghitung harga rata-rata per unit. Yang ketiga, penerapan. Harga rata-rata per unit ini digunakan untuk menghitung biaya barang yang dijual dan nilai persediaan akhir. Kelebihan metode average. Yang pertama, kesederhanaan. Mudah diterapkan karena hanya memerlukan perhitungan rata-rata. Yang kedua, stabilitas biaya, yaitu mengurangi fluktuasi besar dalam biaya barang yang dijual akibat perubahan harga pembelian. Yang ketiga, kesesuaian universal, yaitu cocok untuk perusahaan dengan produk homogen atau tanpa masa simpan terbatas. Kekurangan metode average yang pertama, kurang akurat, yaitu tidak mencerminkan biaya aktual dari barang tertentu, terutama jika ada variasi besar dalam harga pembelian. Yang kedua, kurang sesuai untuk inflasi, yaitu dalam kondisi inflasi tinggi, metode ini dapat menghasilkan laporan keuangan yang tidak mencerminkan realitas pasar. Perkenalkan, nama saya Jovita Santoso dengan NPM akhir 391.
Saya di sini akan menjelaskan metode mana yang tidak diperbolehkan dalam IFRS. Nah, menurut peraturan IFRS, penggunaan metode LIFO tidak diperbolehkan. Yang pertama, yaitu anggapan bahwa metode LIFO dapat mendistorsi laporan keuangan karena hasil perhitungan laba yang lebih kecil dibandingkan metode FIFO. Nah, anggapan bahwa metode LIFO dapat mendistorsi laporan keuangan karena hasil perhitungan laba yang lebih kecil dibandingkan metode FIFO menjadi pendorong keduanya untuk menghapus metode LIFO. Selain itu, perolehan laba yang lebih kecil juga meminimalkan beban pajak yang ditanggung suatu perusahaan. Pelarangan metode LIFO di Indonesia diperkuat dengan adanya pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang berbunyi persediaan dan pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh. Nah, yang kedua, tidak sesuai dengan prinsip fair value dalam IFRS. IFRS mengutamakan representasi wajar, yaitu faithful representation dan nilai wajar, fair value. LIFO menyebabkan persediaan yang dicatat tidak mencerminkan nilai pasar saat ini. Dalam metode LIFO, barang yang terakhir dibeli dianggap sebagai pertama dijual. Jika harga meningkat atau inflasi, nilai persediaan di neraca akan terlalu rendah dibandingkan dengan harga pasar saat ini. Ini membuat laporan keuangan kurang relevan bagi pemangku kepentingan. Nah, untuk kelemahan dari metode LIFO yaitu dapat digunakan untuk memanipulasi pajak jika laba yang dihasilkan dalam suatu perusahaan kecil. Maka pajak yang ditanggung perusahaan juga akan lebih kecil. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan negara. Seiring berjalannya waktu, harga pembelian persediaan akan terus mengalami peningkatan yang disebabkan oleh inflasi atau kenaikan harga secara umum yang terus-menerus. Perkenalkan, nama saya Eliza Dwi Renata dengan NPM akhir 192. Di sini saya akan membacakan contoh soal untuk metode FIFO, LIFO, dan average, dan saya akan juga menjelaskan jawaban dari pertanyaan tersebut untuk bagian FIFO dan LIFO. Nah, jadi untuk di sini itu dari PT Saburai Inventory Card, kartu persediaan. Nah, di sini pada tanggal 2 Januari itu ada persediaan awal sebanyak 200 unit dengan harga sebesar 9.000 per unitnya. Lalu ada tanggal 10 Maret ada pembelian barang masuk sebesar 300 unit dengan harga per unitnya 10.000. Lalu ada tanggal 5 April ada penjualan atau barang keluar itu sebanyak 200 unit sebesar 15.000 per unitnya. Lalu ada tanggal 7 Mei itu ada penjualan 100 unit dengan harga 15.000. Lalu pada tanggal 21 September ada pembelian sebanyak 400 unit dengan harga 11.000 per unit. Lalu ada tanggal 18 November ada pembelian dengan barang masuk 100 unit dan harga 12.000 per unit. Lalu tanggal 20 November ada penjualan 200 unit dengan harga 17.000 per unitnya. Lalu tanggal 10 Desember ada penjualan sebanyak 200 unit dengan harga 18.000 per unitnya. Nah, di sini untuk pertanyaannya, hitunglah nilai persediaan akhir sistem perpetual dengan metode FIFO, LIFO, dan average. Dalam metode FIFO atau first in first out, barang yang keluar itu adalah barang yang pertama kali masuk, seperti tanggal 2 Januari ini ada persediaan awal 200 unit dengan harga per unitnya 9.000. Jadi total harga itu 1.800.000. Nah, pada tanggal 10 Maret itu ada pembelian sebanyak 300 unit dengan harga per unit itu 10.000. Jadi total harga itu 3 juta. Nah, jadi kita di sini memiliki dua jenis barang. Dengan barang pertama itu 200 unit dengan harga per unit 9.000. Lalu barang yang kedua itu ada berjumlah 300 unit dengan harga per unitnya itu 10.000. Nah, pada tanggal 5 April itu ada penjualan sebanyak 200 unit
dengan harga per unit itu 9.000 karena kita mengambil yang barang yang pertama tadi, jenis barang yang pertama tadi. Jadi total harga itu 1.800.000 dan saldo atau saldo persediaannya itu sisa barang kedua tadi sebanyak 300 unit dengan harga per unitnya 10.000. Jadi total harga itu 3 juta. Lalu pada tanggal 7 Mei itu ada penjualan lagi sebanyak 100 unit dengan harga jual per unitnya itu 10.000. Jadi total harga 1 juta. Nah, karena di jenis barang pertama tadi sudah habis, jadi kita menggunakan jenis barang yang kedua. Nah, jadi sisanya itu ada 200 unit dengan harga per unitnya 10.000. Lalu pada tanggal 21 September itu ada pembelian sebanyak 400 unit dengan harga per unitnya itu 11.000. Nah, jadi total harganya itu 4.400.000. Jadi di sini uh, kita memiliki dua jenis barang lagi, yaitu 200 dengan 200 unit harga 10.000 dan 400 unit seharga 11.000. Nah, pada tanggal 18 bulan November di sini tuh ada pembelian lagi sebanyak 100 unit dengan harga per unitnya itu 12.000. Jadi totalnya 1.200.000. Nah, karena ada pembelian lagi ini, jadi di sini kita memiliki tiga jenis barang atau eh, 3 unit dengan harga yang berbeda. Yang pertama yaitu 200 unit dengan harga 10.000, 400 unit dengan harga 11.000, dan 100 unit dengan harga 12.000. Nah, pada tanggal 20 November itu ada penjualan sebanyak 200 unit dengan harga 10.000. Kita ambil yang atas tadi, yang jenis barang pertama. Dengan harga itu 10.000 per unit, jadi totalnya 2 juta. Nah, di sini sisa barang kita itu ada 400 unit dengan harga 11.000 dan 100 unit dengan harga 12.000. Pada tanggal 10 Desember itu ada penjualan lagi sebanyak 200 unit dengan harga 11.000. Nah, di sini kita mengurangi unit yang 400 tadi. Jadi sisa unit kita itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu 200 unit dengan harga 11.000 dan 100 unit dengan harga 12.000. Nah, untuk total keseluruhan itu pembelian yang kita beli itu 800 unit dan total harga dengan harga yang berbeda-beda tadi kita memiliki total akhir itu 8.600.000 dan harga yang unit yang kita jual itu berjumlah 700 dengan jumlah total harga keseluruhan itu 7 juta. Nah, saldo akhir pada persediaan ini itu ada 300 unit dengan jumlah total harga itu sebanyak 3.400.000. Nah, selanjutnya saya akan membahas metode LIFO, live in first out, atau barang yang terakhir masuk itu akan pertama kali keluar. Jadi kebalikan dari FIFO. Nah, di sini seperti metode FIFO tadi, tanggal 2 Januari itu ada persediaan awal sebanyak 200 unit dengan harga per unitnya 9.000. Jadi total keseluruhan itu 1.800.000. Nah, pada tanggal 10 Maret itu ada pembelian sebanyak 300 unit dengan harga per unit itu 10.000. Nah, jadi di sini tuh kita memiliki dua jenis barang. Barang pertama itu atau unit pertama itu sebanyak 200 unit dengan harga per unitnya 9.000 dan 300 unit dengan harga per unitnya 10.000. Nah, pada tanggal 5 April itu ada penjualan sebanyak 200 unit dengan harga unit 10.000 dan total harga itu 2 juta. Nah, di sini barang yang kita kurangin pertama itu yang dari bawah atau jenis barang yang kedua dengan harga per unitnya itu 10.000. Jadi eh, sisa barang kita itu 300 unit dikurang 200 unit tadi, jadi sisa 100 unit.
dengan jenis barang pertama itu 200 unit dengan harga 9.000 dan 100 unit dengan harga 10.000. Nah, pada tanggal 7 Mei itu ada penjualan lagi sebanyak 100 unit dengan eh, harga per unit tadi 10.000. Jadi karena jenis barang kedua tadi kan hanya sisa 100 unit. Nah, jadi kita langsung kurangin dari yang jenis kedua tadi. Jadi sisa yang ada itu 200 unit dengan harga 9.000. Nah, di sini kita pada tanggal 21 September itu ada pembelian sebanyak 400 unit dengan harga per unit itu 11.000. Nah, jadi kita kembali memiliki dua jenis barang atau dua jenis unit. Jadi 200 unit dengan harga 9.000 dan 400 unit dengan harga 11.000. Nah, pada tanggal 18 November itu ada pembelian lagi sebanyak 100 unit dengan harga per unit 12.000. Nah, di sini kita memiliki tiga jenis barang. 200 unit dengan harga 9.000, 400 unit dengan harga 11.000 dan 100 unit dengan harga 12.000. Nah, pada tanggal 20 bulan November itu ada penjualan sebanyak 200 unit. Jadi 100 unit itu kita ambilkan dari jenis barang yang ketiga tadi. Jadi 100 unit barang dengan harga per unitnya itu 11.000, lalu kita ambilkan dari eh, barang kedua atau unit kedua tadi sebanyak 100.000. Jadi 400.000 itu tadi 400 unit itu kita kurangin 100. Jadi sisa kita itu ada 200 unit dengan harga 9.000 dan 300 unit dengan harga 11.000. Nah, pada tanggal 10 Desember itu ada penjualan sebanyak 200 unit dengan harga per unit 11.000. Nah, ini kita mengurangin dari unit yang kedua tadi karena masih ada. Nah, di sini berarti sisa saldo atau saldo akhir persediaan kita itu 200 unit dengan harga 9.000 dan 100 unit dengan harga 11.000. Nah, untuk total akhirnya itu untuk pembelian kita ada 800 unit dengan total harga 8.600.000. Lalu untuk penjualan itu ada 700 unit dengan harga 7.500.000. Nah, untuk saldo akhirnya itu kita ada 300 unit dengan total harga 2.900.000. Nah, metode LIFO ini dilarang dipergunakan, tetapi masih digunakan. Nah, perbedaan dari LIFO dan FIFO itu, kalau FIFO itu awal barang yang pertama masuk tuh langsung keluar. Kalau LIFO itu barang yang terakhir masuk itu yang dijual. Dengan saya Eka Widianti, nomor NPM 24013010085. Di sini ada metode average atau metode rata-rata. Jadi pada tanggal 2 Januari menunjukkan bahwa sebelum transaksi lain terjadi, perusahaan sudah memiliki 200 unit barang dengan harga rata-rata 9.000 per unit, sehingga nilai persediaannya menjadi 1.800.000. Lalu di tanggal 10 Maret, perusahaan membeli 300 unit dengan harga 10.000 per unit. Harga rata-ratanya itu baru dihitung menjadi 9.600 per unit. Jadi total persediaannya setelah transaksi menjadi 500 unit dengan nilai sebesar 4.800.000. Lalu pada tanggal 5 April, perusahaan menjual 200 unit dengan harga pokok penjualan sebesar 9.600 per unit. Jadi lalu total harga pokok penjualannya itu menjadi 1.920.000. Dan setelah transaksi, persediaan tersisa menjadi 300 unit dengan nilai persediaannya yaitu sebesar 2.880.000. Lalu pada tanggal 7 Mei,
perusahaan menjual 100 unit dengan harga pokok penjualan sebesar 9.600 per unit dengan total harga pokok penjualannya yaitu 960.000. Nah, setelah transaksi, persediaan tersisa menjadi 200 unit dengan nilai total sebesar 1.920.000. Dan pada tanggal 21 September, perusahaan membeli 400 unit dengan harga 11.000 per unitnya. Lalu harga rata-ratanya itu baru dihitung menjadi 10.530 per unit, dan setelah transaksi persediaan menjadi 600 unit dengan nilai total menjadi 6.320.000. Dan pada tanggal 18 November, perusahaan membeli 100 unit dengan harga 12.000 per unit dengan harga rata-rata baru dihitung menjadi 10.740 per unitnya. Lalu setelah transaksi terjadi, persediaan menjadi 700 unit dengan nilai total 7.520.000. Dan pada tanggal 20 November, perusahaan menjual 200 unit dengan harga pokok penjualannya itu 10.740 per unitnya. Lalu total HPP-nya itu menjadi 2.148.000. Nah, dan setelah transaksi terjadi, persediaan tersisa 500 unit dengan nilai totalnya menjadi 5.372.000. Pada transaksi tanggal 10 Desember, perusahaan menjual 200 unit dengan harga pokok penjualan 10.740 per unitnya, lalu dengan total harga pokok penjualan sebesar 2.148.000, dan setelah transaksi terjadi, persediaan tersisa 300 unit dengan nilai totalnya itu menjadi 3.224.000 rupiah. Dan setelah kita total, batas terakhir yaitu rekapitulasi seluruh transaksi sepanjang periode yang telah kita baca sebelumnya. Jadi perusahaan telah membeli 800 unit dengan total harga 8.600. Lalu perusahaan telah menjual 700 unit dengan total harga pokok penjualan atau HPP sebesar 7.176.000, dan sisanya 300 unit di gudang dengan nilai persediaan akhir menjadi 3.224.000 rupiah.